arsitek dan tahun ini tepat 8 tahun saya turut andil dalam pembangunan 1 juta rumah dan terima kasih. Dan kebetulan perusahaan kami milik negara itu menginisiasi hunian yang terintegrasi atau kita kenal sekarang TOD. Jadi terhubung langsung dengan fasilitas publik seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan atau desain sebuah kebijakan tata kota untuk mengakomodir itu semua Pak. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin waktu itu nggak ikutin ya. RPTRA itu dirancang oleh kumpulan arsitek loh. Dipimpin oleh Yori Antar. Iya Pak. Itu ada bagian dari kita rancang. Karena gini, orang kalau yang ekonomi nggak mampu, kan dia di tempatnya kan sempit, nggak bisa masuk mobil. Ada hajatan nikahan, ada meninggal saja bingung nggak ada tempat. Sementara ada tanah di tengah itu punya orang nggak bisa jual juga, nggak ada akses jalan. Itu saya perintahkan beli semua supaya masyarakat itu ada tempat ngumpul. RPTRA itu kan ruang publik terpadu ramah anak. Jadi saya harap anak sampai orang tua kumpul, sampai psikolog masuk penyakit mental segala macam mesti dideteksi. Saya pasang CCTV, kita monitor. Nah itu bagian dari itu. Terus saya juga sampaikan kita butuh tanah. Tapi gimana cara bebasin tanah di Jakarta? Mau tukar 1/3 supaya saya punya banyak ruangan. Polusi itu mesti banyak pohon. Jakarta mesti dibangun kayak Singapura. Tapi Singapura udah mahal. Kita nggak mau, kita 1/3 aja buat tukerin supaya ada jalur-jalur semua. Sungai-sungai memang nggak bisa dihindarkan. Orang tanya sama saya, kapan itu bongkar rumah di pinggiran? Tunggu rumah susunnya jadi. Saya mulai bangun rumah susun yang 23 lantai pakai lift. 15.000 sehari. Pakai lift, tapi nggak bisa jual. Saya kontrol dengan kartu. Sekarang dijual-jualin karena kita backlog rumah banyak. Makanya mesti ketat. Kamu nggak boleh jual, lu boleh pakai 1 turunan di bawah. Kau cucu saya gimana? Anak dari anakmu, ya urusan anakmu. Nggak masa udah kasih KJP, kasih kuliah, kasih usaha kerja, kamu masih mau tinggal di rumah itu. Nah kalau sekarang dibeli. Makanya dulu saya menentang DP 0%. Saya ngomong waktu itu, nggak mungkin orang yang gaji 3-4 juta mampu tinggal di apartemen. Biaya rawatnya berapa? IPL-nya berapa? Makanya saya menyediakan rumah itu yang nggak mampu 15.000 sampai dari 5.000 sampai 15.000. Mungkin sekarang bisa 50.000. Kamu tinggal saja di situ, bayar IPL. Kalau nggak ada rumah kamu urus deh. Nanti kamu beli di pinggiran yang kalian bikin itu loh. Weekday dia kerja di sini. Karena dia menghabiskan. Saya tanya sama sekretari saya, kenapa nggak mau tinggal di dekat rumah saya? Nggak tahan tol, biaya tolnya sama bensin. Belum lagi suami istri nggak ketemu, naik kereta naik apa. Nah kenapa nggak bikin? Kita punya tanah gitu luas, pemerintah semua. Kenapa nggak boleh sekolah tingkat, rumah susun, apartemen semua tingkat? Kamu punya pasar, kamu bisa tinggal di situ. Tapi weekend kamu pulang ke pinggiran. Kamu kayak liburan pinggiran, kamu bisa beli rumah. Kamu beli rumah di pinggiran itu lebih ada potensi naik. Di Jakarta susah naik dong. Nah itu makanya kita mesti rapiin kota ini. Tapi kasih untungnya ganti 3 kali. Jadi semua kawasan padat yang di gang-gang itu mungkin harganya cuma 15 juta, 20 juta. Buat tukar apartemen 3 kali. Lu kaya lu. Lu mau jual mau ke pinggiran silakan. Nah tata kota mesti kita ubah lagi. Kalau banjir gampang Jakarta. Semua normalisasi lu beresin, semua bendungan lu bikin, pompa jalan beres. Pasti beres. Nggak ada yang susah itu. Karena Jakarta cuma aluvial turun kok. Yang susah kan daerah aliran sungai. Sekarang sungainya udah tinggal segini. Pinggiran mereka kan mesti siapin rumah. Kan ini manusia nih. Makanya waktu mereka kirim ke rumah susun Marunda, itu waktu pertama saya promosi, ibu-ibu tuh cuma pakai baju doang masuk. Sampai BH celana dalam gue beliin. Bener. Jangan teman masak yang lain nih, lo tinggal masuk. Kenapa? Terus anaknya gue siapin bus sekolah gratis. Kasih KJP, kasih dokter. Gue bilang lu gak kalah lu sama orang tinggal di Central Park. Ini ada dokter 24 jam, tungguin lu. Bus gratis, semua gue urusin. Mau kerja di Marunda gue urusin. Makanya saya mau bikin pelabuhan Tanjung Priok baru di Pulau OPQ. Sayang ya, memang kadang-kadang kita pikir dalam hidup ini ya. Ini sebagai penutup ya. Sekalian ya Pak.
Penutup, jangan sampai lu gua udah ngomong lu suruh penutup lagi kan. Oke Pak. Sebagai manusia itu kita selalu percaya ada yang ngatur hidup kita. Saya dulu waktu masuk ke tahanan itu, saya juga nggak terima. Mana ada gubernur aktif dimasukin, temannya presiden lagi. Yang ngatur jaksa sama polisi, mana bisa? Tuntutan polisi semua yang tulis kok. Hakim mau ngapain kau yang nulisnya itu cuma tuntutan percobaan. Tapi enggak fakta. Saya harus tahan 2 tahun. Tapi kemudian saya melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar. Perspektif pencipta ya. Pasti ini ada maksud baik buat saya. Mungkin saya terlalu sombong. Memang sombong karena galak. Karena saya dari kecil anak tua kan, paling tua kan. Saya gini-gini dari kecil udah jadi orang kaya di kampung kan. Orang nggak punya kulkas kok datang ke rumah, nggak punya TV kok datang nonton di rumah kok. Kita dilatih keras karena anak pertama harus jadi leader. Dan kita juga nggak pernah takut sama orang, mau ribut-ribut gitu. Ini ternyata mungkin di mata pencipta nggak baik kau jadi politisi edukator. Tetap masih ada santun, tetap masih hargain orang. Nah makanya waktu saya masukin kuliah, saya bersyukur banget nih. Ternyata Tuhan membuat saya belajar tentang kehidupan ini gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, apapun yang kita alamin pasti lewat. Segelap apapun dunia politik kita, kata Raja Ajeng Kartini, akan terbit terang kan. Setelah gelap itu pasti terang. Itu udah hukum alam, nggak usah ribut. Habis gelap pasti terang. Gelap itu kalau nggak tahan roboh sendiri kok. Roboh sendiri, terang akan muncul. Jadi kita nggak usah terlalu stres. Makanya saya, orang bilang kok saya mirip-mirip aja 7 tahun 8 tahun yang lalu. Karena saya orangnya ya happy-happy aja. Karena saya tahu semua pasti terbaik buat saya. Saya terima aja, saya telan. Saya jalanin dengan penuh ucapan syukur. Nah sekarang kita balik lagi soal Jakarta. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kelihatannya memang bisa nggak maju. Tapi minimal hari ini kita telah membangun sebuah standar baru. Seorang gubernur itu mesti kayak apa sih? Ada standar nih. Dan kita diharapkan mulai menuntut. Kalau nggak capai pun kita harap anak kita akan mewarisi ini. Anak kita harus mewarisi ini untuk terus berjuang. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak.